Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Siap baca doa? Tepuk semangat. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari adik, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semula. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Adakan tangan. Gambarnya beda-beda, jangan beli kurang berdoa duduk. Ya baca surah Al-Fatihah. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan digoyang, digulung, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil menangis. Tepuk tangannya. Udah. Hari ini hari apa ya nak? Tanggal berapa ya? 15 bulannya
keyakinan kelas berapa nih? Yaki, Iqbal. Kita kelas berapa ya? B1. Nah, tepuk diam. Ibu jelaskan dulu. Iqbal, Yaki, lihat ibu, dengarkan ibu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Diam. Keyakinan kelas itu artinya peraturan yang ada di kelas berapa nih? Peraturannya dibuat supaya kelas kita jadi kelas yang apa tadi yang pertama? Ada bersih. Apa lagi? Rapi. Iya. Nah, habis itu ibu mau tanya supaya keyakinan kelas ini ada rasa tanggung jawab. Nah, yang pertama nih ada gambarnya yuk. Keyakinan kelasnya itu gambar apa ya? Berdoa. Berdoanya apa? Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Habis itu ada apa lagi yuk? Berbaris, antri. Ketika apa? Ketika mau cuci tangan, mau makan, cuci tangan sesudah makan. Berbaris rapi sebelum pulang sekolah. Habis itu ada apa lagi nih? Tadi antri ini apa? Oh, saling menghormati. Kada boleh berkelahi, kada boleh berkata kasar, kada boleh berbicara ketika ibu guru menjelaskan, harus didengarkan. Habis itu, ada bersih-bersih. Apa yang dibersihin? Kelas, iya. Kelasnya, nak sampahnya bolehlah dihambur. Ya, kemana sampahnya dibuang? Gimana ibu sampahnya? Di tong sampah. Baik, terima kasih anak ibu. Nah, keyakinan kelas kita tadi ada berdoa sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan. Yang kedua harus apa tadi? Antri ketika mencuci tangan. Ada saling menghormati. Yang keempat tadi harus menjaga apa? Kebersihan. Nah, yang keempat ini harus kita jaga, kada boleh kita langgar. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Batanghari Utara kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pembawa acara untuk mulai hari ini memberikan sambutan sepatah kata tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang hari ini disampaikan oleh calon guru penggerak TK Negeri Pembina Kecamatan Batanghari Utara, yaitu Ibu Raihanah SPD. Terima kasih juga kepada para teman-teman yang bersedia hadir hari ini untuk mengikuti. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan guru penggerak pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi semangat para guru penggerak
yang terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan adanya penulisan ini, saya berharap budaya positif yang akan disampaikan dan akan dilaksanakan di sekolah kita bisa tumbuh subur dan berkembang serta bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih atas dedikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisahnya la ilaha illallah guru penggerak saya aja nonton Dudi karena dapat konsumsi Ini si Duna, lupa tak? Terus ini 3 kali itu orang datang ke sini. Menikah. Yang di video belum rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang ulun hormati dan ulun sayangi Kepala Sekolah beserta Dewan Guru TK Negeri Pembina TK Budi Mulia, TK Melati, dan rekan-rekan sejawat semua yang berbahagia. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk mendengarkan pengimbasan tugas calon guru penggerak ulun, yaitu tentang budaya positif, supaya lebih segar, supaya lebih semangat. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya hari ini nama pian saurang, sebutkan nama pian, terus misalnya awalannya kayak Ibu Eli, terus kan nah bisa itu nama benua, nama desa, nama kota, nama provinsi. Nah, Eropa, Bo. Oh iya, oke. Tepuk semangat. Dulu mulai dari Ibu Yulia dulu. Nama saya Yulia. Yordania. Yordania. Betul. Nama saya Tina. Iya. Nama saya nama saya Norwegia. Nigeria. Nama saya Eli. Eropa. Iya. Nama saya Ica. Iya. Indonesia. Oke, lanjut lagi. Anita. Iya. Afghanistan. Nama saya Iya. Maria. Oh, Maria. Nama saya ayo Iya. Afrika Afrika. Oke, lanjut. nama saya Iya. Samina Iya. Sudan Sudah. Oke, baik, terima kasih seru sekali. Ya, habis SBK tadi mulainya melatih fokus, terus juga melatih cara berpikir otak lambat dan otak cepat. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Perkenalkan, nama ulun Raihana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kalimantan Selatan. Operator. Ini yang ulun sampaikan yaitu tentang budaya positif modul 1.4. Sebelum ulun lanjut, ulun mau tanya dulu, mau refresh otak pian-pian. Siapa yang tahu dulu apa itu budaya positif? Ini sangat penting. Budaya positif ada di sekolah berpian masing-masing. Angkat tangan siapa yang mau berbagi pengalaman atau berbagi? Siapa yang tahu? Mungkin Bunda Yulia bisa menjawabkan. Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang mau tentang budaya positif? Baiklah, saya akan mencoba menjawab tentang apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan setiap individu di dalamnya. Terima kasih Bunda Yulia. Mungkin ada lagi selain Bunda Yulia, satu orang lagi. Siapa yang mau jawab? Bunda Tina? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, belum lanjut ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di modul 1.4 tentang budaya positif ini banyak mengandung makna. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada restitusi 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi segitiga, restitusi. Lanjut Bu. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Yang maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan teori tersebut, maka terwujudlah profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila, siapa yang tahu makna dari profil pelajar Pancasila? Ada apa saja? Nah, di sini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dia mencontohkan penerapannya di sekolah seperti apa? Ayo, Bu Mimin, seperti apa penerapannya untuk yang kata beriman dan bertakwa? Mungkin di sekolah Ibu apa bisa kegiatan anaknya? Kebiasaan pagi misalnya berdoa sebelum belajar. Oke, ada lagi selain berdoa kegiatan tentang beriman dan bertakwa? Ayo, ini di sini guru-gurunya sudah hebat loh, sudah kurikulum merdeka. Apa? Mungkin Ibu Ayu silakan. Jumat takwa Iya betul sekali, Jumat takwa. Nah, oke, yang itu tadi ada berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, ada Jumat takwa. Nah, terus untuk yang kedua berkebinekaan global. Ada yang tahu seperti apa contohnya penerapannya? Ini lebih ke berkebinekaan global nih, seperti anaknya lebih ke etik teknologi ini, seperti misalnya anaknya sebelum kita masuki temanya apa, kita bisa buka di laptop. Nah, temanya apa dibukakan, itu lebih menarik minat anak. Terus mandiri, bisa apa anaknya mandiri seperti apa? Nah, kalau mandiri itu nakainya ibu-ibu biasanya penerapannya kita mengajarkan seperti anak bisa menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Terus ada ditungguin mamanya lagi. Nah,
habis itu bisa bertanggung jawab dengan tugasnya. Terus yang selanjutnya bergotong royong. Ini contoh penerapannya di sekolah, misalnya kalau Sabtu misalnya bisa diadakan kegiatan bersih-bersih sekitar halaman sekolah di situ juga. Atau ketika di kelasnya berhamburan bisa disimpuni bersamaan. Atau ketika menyimpuni mainan dibereskannya sama-sama. Nah, kreatif karena kan mulai anaknya bisa, misalnya kita suruh menggambar apa hari ini, misalnya temanya aku. Nah, kita contohkan dulu yang dasarnya, karena anak bisanya menambahi sesuai dengan imajinasi dan kreativitasnya. Terus bernalar kritis, kurang lagi aja tadi lawan kreatif. Ya, lanjut slide berikutnya. Ini perubahan paradigma. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kapalan. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu jawabannya? Sebelum membukakan jawabannya, ayo, ada yang tahu? Kira-kira apa yang terjadi perubahannya? Baik ya, kalau tidak tahu belum melupakan jawabannya. Lanjut. Nah, di sini akan terjadi miskonsepsi teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini kita akan membahas kembali tentang disiplin positif. Ya, siapa yang tahu disiplin positif, Bapak? Yang berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud disiplin positif, itu suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, hadiah atau penghargaan. Itu yang namanya disiplin positif. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan. Nah, apa itu nilai-nilai kebijakan? Nilai kebijakan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan yang berdasar pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seorang motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga
motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Dia ini Kosen 1998. Nah, nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan P5 atau profil Pancasila. Yang pertama tadi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Nah, lanjut Bu. Oke, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, teori tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini tadi disebut dengan motivasi eksternal, motivasi internal, dan tujuan disiplin positif. Nah, di sini yang termasuk teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama, untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Terus untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Terus untuk restitusi, ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, kita hari ini coba belajar nih tentang teori motivasi. Nah, yang pertama ini kita pengertian suruh yang pertanyaan 1-2 ini kita termasuk hukuman kah, konsekuensi kah. Nah, ayo yang pertama kata-katanya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali, konsekuensi. Kenapa ada hukuman? Karena konsekuensi tadi tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada anak supaya anak menjadi diri yang lebih baik. Nah, terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali, hukuman. Hebat sekali guru-guru ini. Tepuk tangan dulu. Sudah hebat. Iya, masih tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada menurut Thorn beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di sini ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Ya. Nah, di sini lanjut kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, kalau sebelum zaman Merdeka Belajar itu ngarannya bukan keyakinan kelas, ngarannya kita tata tertib. Sekarang berubah ngarannya menjadi keyakinan kelas. Oke, sebelum mulai jelaskan dulu kira-kira apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu?
Apa yuk bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Oke, lanjut Bu. Ada jawabannya. Nah, di sini ada jawabannya. Keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang ingin dimiliki murid, dan juga harapan guru serta murid. Keyakinan kelas itu berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu bisa diyakini bersama, berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas masing-masing. Ya. Nah, kemarin ulun di kelas ulun sudah bersama-sama murid ulun mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin kami mencoba yang pertama dulu, kalau membuat keyakinan kelas itu kita harus mencapai beberapa aspek Bu ya. Yang pertama adab dulu. Ya, kalau adabnya membuat keyakinan kelas kemarin sama murid-murid yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Terus ada juga tentang budaya antri. Nah, jadi di sana anak-anak nanti harus belajar antri baik ketika mau mencuci tangan dan juga antri ketika baris sebelum dan sudah masuk kelas. Terus keyakinan kelas yang ketiga, kami kemarin membuat tentang saling menghormati. Nah, di sana anak-anaknya kita suruh belajar supaya jangan berkata kasar, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengganggu atau menyela ketika Bu Guru sedang menjelaskan. Terus keyakinan kelas yang terakhir yaitu menjaga kebersihan. Nah, di sana anak-anak nanti kita ajarkan bahwa supaya kalau sedang makan sampahnya di mana ya dibuang. Kalau kita makan ke tempat sampah, mainannya setelah kita main harus dibereskan dan dikembalikan ke tempatnya. Oke. Untuk tanya dulu, kira-kira ibu-ibu nih di kelas masing-masing sudah punya nggak keyakinan kelasnya? Sudah punya belum? Tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu bisa tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Terus untuk kasih sayang dan rasa diterima itu diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus yang ketiga ada tentang penguasaan. Nah, penguasaan itu di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Di kebebasan tadi ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan. Kesenangan yaitu bermain, bercanda, dan juga tertawa. Itu tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, misalnya saja kan tadi ada anak yang mencoret-coret dinding nih. Nah, terus nanti anaknya supaya dibuat rasa bersalah tuh kayak apa yuk? Kira-kira gurunya menegur tuh supaya apa? Kayak gimana? Siapa Bu? Dinding untuk apa? Oh, dinding untuk apa? Untuk apa ya dinding itu? Untuk melukis katanya. Selain untuk melukis kira-kira untuk apa? Dinding? Boleh nggak dicoret-coret dinding tuh? Tadi ada yang mencoret-coret dinding, Ibu lihat. Nah, boleh lah. Ada boleh dinding itu harus bersih, jangan boleh dicurit-curit. Nah, di sini
guru juga ada sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira menurut ibu-ibu yang mana yang paling baik? Nah, kira-kira yang mana? Ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum, ada teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira? Manajer, Bu. Iya, betul sekali, manajer. Kenapa tidak teman? Nah, kalau teman, akhirnya muridnya tuh pada segan lawan kita karena kayak lawan kawannya. Tapi kalau sebagai manajer, ya tuh kita sebagai teman dan juga sebagai guru. Jadi posisi guru yang paling tepat itu adalah sebagai manajer untuk anak. Nah, di sini kita belajar tadi tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini gunanya agar ketika ada kasus atau masalah di sekolah atau di kelas, ada anak yang sedang berkelakuannya menyimpang. Nah, misalnya saja ketika anaknya sedang menangis, nanti kita sebagai guru mencoba menjadi manajer, kita buat kasus anak tadi ke dalam segitiga restitusi. Nah, kita tanyakan dulu kenapa anak menjadi nangis. Terus kita carikan solusinya. Hanya kita takuti kawannya. Nah, itu tadi gunanya segitiga restitusi untuk memecahkan masalah anak di kelas atau di sekolah. Lanjut. Ini ada video kok, bisa diklik tentang contoh penerapan ya 5 posisi kontrol guru. Silahkan selamat menyaksikan. Rebutan kepala sekolah ini atas saya berarti satu menit. Ini kan ya kok menjuarai di sini kan dia ada kita sama ini bapak bilang ini ya di sini itu banyak banget habis sudah akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Satu, posisi penghukum. Posisi membuat rasa bersalah. 3, posisi teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5
Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya udah memaafkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Bapak Ibu, Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang mengerjakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan hidup. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bermain Lego, nah main asik tiba-tiba ada anak yang bernama
Abdul Hadi menangis, kaget ibu. Anak-anak yang lain juga teriak-teriak, Bu. Ini katanya nangis. Terus kalau coba dekati, ibu ular tanya, kenapa Hadi menangis? Sambil ngamuk-ngamuk Hadinya. Nah, sekalinya si Hadi tadi menangis berebut mainan. Nah, lalu di situ sebagai guru, mencoba menerapkan segitiga restitusi saya tadi, memecahkan masalah Hadi tadi. Coba bilang, Hadi, ini mainan kan punya sekolah, bukan milik Hadi. Jadi mainannya milik semua. Harus mainannya gantian, sama-sama. Tidak boleh saling berebut. Mainannya harus sama teman. Nah, oke. Ya, mungkin itu saja tentang budaya positif dari Ulun. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah bisa hadir, memberikan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Salah hilaf mohon maaf. Mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan umpan balik kepada Ibu Raihanah tentang budaya positif. Menurut saya penimbasan modul budaya positif ini sangat bermanfaat. Saya jadi lebih memahami pentingnya menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif. Materi yang saya disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih kepada Ibu Raihanah yang telah memberikan penjelasan kepada kami yang sangat bermanfaat, yang sangat memberikan motivasi yang bagus kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalankannya dengan bagus dan baik. Dan untuk Ibu Raihanah, semoga semangat terus dalam menjalankan CGP ini dan selalu menjadi yang lebih baik dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Raihanah yang sudah memaparkan tentang budaya positif. Diskusi kelompok yang dilakukan itu sangat menarik. Sangat banyak saya mendapatkan ide-ide baru yang dapat saya terapkan di kelas. Saya merasa lebih termotivasi untuk menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Contoh-contoh kasus yang diberikan sangat relevan dengan kondisi sekolah kami. Saya bisa langsung menerapkannya di kelas saya. Pelatihan ini yang disampaikan oleh Ibu Raihanah telah membuka wawasan saya sebagai guru tentang bagaimana cara mengelola perilaku siswa yang lebih efektif. Saya akan mencoba menerapkan teknik-teknik yang telah saya pelajari di kelas saya nantinya. Oke, terima kasih. Itu umpan balik yang dapat saya berikan. Semoga Ibu Raihanah tetap semangat menjalani pelatihan CGP ini. Tetap semangat untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.